Selamat pagi, salam semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan kita yang kita sedia maklum, biarlah kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan dalam apapun keadaan, posisi, kondisi kita, sehingga kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan dalam pelayanan kita masing-masing. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini saya senang sekali membawa kita merenungkan satu topik yang sederhana, yaitu berkenaan dengan kekuatan Allah dalam kelemahan manusia. Ya. Kekuasaan Allah dalam kelemahan manusia. Ya. Terambil di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga yang ke-10. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga yang ke-10, saya akan membacakannya untuk kita, dan Bapak Ibu Saudara-saudari mengiringi di dalam Alkitab kita, terjemahan Alkitab masing-masing. Dan pada pagi ini saya senang sekali membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. 2. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya, mereka sama-sama tukang kemah. 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya. 5. Ketika Silas dan Timotius datang ke Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. 7. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. 8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ya, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. 10. Yang terakhir, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa dulu. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, belajar firman-Mu, Roh Kudus-Mu, memberkati umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami berada pada hari ini, di dalam Zoom kami untuk sama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati hati dan pikiran kami, sehingga terfokus oleh karena firman-Mu yang sungguh luar biasa, memberkati, menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan beban permasalahan kami di dalam hidup kami di dunia ini. Bapa Surgawi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam beban apapun, dalam nama Yesus berikan kekuatan, jalan keluar.
Firman-Mu diberitakan, setiap telinga yang mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, karena segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Korintus adalah sebuah kota yang besar, yaitu di daerah Yunani, Akaya, dan menjadi ibu kota provinsi Romawi Yunani. Jadi kota Korintus pernah dimusnahkan oleh Lucius Mummius pada tahun 146 sebelum Masehi. Lalu kemudian dibangunkan kembali pada tahun 44 sebelum Masehi oleh Kaisar sebagai tempat tinggal orang-orang Romawi. Jadi dahulu kota Korintus sangat terkenal dengan rumah berhala yang disebut Aphrodite, yaitu Dewi Cinta Kasih Korintus, yang merupakan kota dagang, kota perdagangan yang sangat kaya, yang sangat pesat, sehingga segala kehidupan, ya, perwatakan keadaan dunia, keadaan dosa, keadaan kehidupan manusia pada waktu itu penuh dengan dosa dan kejahatan, sehingga bertumbuhnya banyak sekali. Karena itu Tuhan memanggil Paulus untuk masuk ke kota itu, ke kota Korintus. Jadi hatinya sebelum masuk ke kota itu, Paulus sangat takut dan gemetar karena dia tahu keadaan di kota itu sangat jahat, sangat menakutkan. Sehingga di dalam 1 Korintus 2 ayat 2 hingga yang ketiga mengatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Paulus adalah seorang misioneri yang sangat hebat, yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi dia juga mengatakan, dia mengakui, aku datang dengan kelemahan, dengan ketakutan, dengan kegentaran masuk ke kota Korintus untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi karena kuatnya pengaruh lingkungan yang jahat di kota Korintus, sehingga ramai orang di Korintus setelah menjadi Kristen, mereka tetap hidup seperti orang duniawi. Nah, jadi perkara pertama yang mau kita perhatikan di sini adalah Tuhan memberikan kekuatan di saat kita lemah. Tuhan menyatakan kuasanya di saat kita lemah. Jadi keadaan hati Paulus ketika sampai di kota Korintus, dia mengatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Maklumlah kan kalau kita ini merantau ataupun pergi ke tempat-tempat yang belum pernah kita pergi, tetapi cuma kita dengar saja. Ya, jadi khususnya juga bagi hamba-hamba Tuhan, para pastor yang mulai melayani di tempat-tempat yang baru. Jadi di situ adalah penyesuaian diri, bagaimana keadaan penduduk ataupun masyarakat di situ. Jadi rasa takut, gemetar, dan juga ya bagaimana untuk menghadapi keadaan itu, wah sangat membimbangkan kan. Jadi begitulah yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Dia merasa lemah, dia kehilangan semangat, apalagi ya Paulus ini dia pergi seorang-seorang kan, dia pergi sendiri-sendiri kan. Jadi begitu juga pada hari ini, apabila kita melayani sendiri-sendiri ataupun pergi ke satu tempat sendiri-sendiri, wah sepertinya kita takut kan mula-mula. Ya, saya punya pengalaman itu sewaktu mula-mula posting ataupun melayani Tuhan di satu tempat. Jadi kita masih bujang waktu itu, jadi apabila kita pergi, wah sepertinya kita sendiri, tidak ada kawan, tidak ada teman dan sebagainya pada mula-mulanya. Tetapi akhirnya setelah kita menyesuaikan diri, setelah kita tahu berkomunikasi, berkawan dengan orang, wah kita mempunyai kawannya ramai. Jadi itulah yang menguatkan Rasul Paulus juga. Dia merasa lemah, takut, dan gemetar. Ya, karena apa? Karena kehidupan masyarakat pada waktu itu di Korintus, ya, kehidupan mereka penuh dengan dosa. Tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak tahu itu pelayanan. Kejahatan terjadi di sana sini, ya. Jadi dia merasa gemetar sekali. Peperangan rohani terjadi, hatinya tidak senang melihat. Tetapi walaupun hatinya tidak senang melihat keadaan-keadaan tersebut, dia terpanggil untuk terus pergi ke kota Korintus untuk melayani Tuhan.
Lalu Tuhan menyatakan diri kepada Paulus, ayat 9 hingga yang ke-10, agar Paulus tidak takut ya dalam keadaan apapun. Sehingga dia diberikan kekuatan, dia diberikan kemampuan, dia diberikan semangat untuk terus melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Agar Paulus tetap memberitakan Injil di dalam kehidupannya apabila dia berada di kota Korintus, ya, ditulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Jangan hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah yang ayat firman Tuhan yang menguatkan, memberikan semangat kepada hamba Tuhan ini, yaitu Rasul Paulus, untuk tetap bersemangat memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Nah, pada hari ini juga bagaimana semangat kita untuk memberitakan Injil kepada sesama kita, kepada ahli keluarga kita, kepada teman-teman kita, baik secara bersemuka maupun secara online. Ingatlah firman Tuhan katakan, hendaklah kerajinanmu jangan kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan mari kita sama-sama melayani Tuhan. Sebab pelayanan Tuhan ini banyak sekali, ya. Pelayanan Tuhan bukan hanya menjadi seorang pastor, bukan hanya menjadi pendeta, tetapi melayani Tuhan itu banyak caranya. 1, berdoa, 1, memberi, 3, ya, kita menyampaikan firman Tuhan, dan yang seterusnya, pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga kita melayani bukan hanya ibu bapa, tetapi kita melayani dari kanak-kanak, sehingga yang dewasa, yang tua, lelaki, dan juga yang perempuan. Semua pelayanan-pelayanan generasi ini kita layani. Haleluya. Sehingga kita tidak membataskan hanya suku-suku ini saja yang kita perlu injili. Sehingga tema daripada SIB pada satu waktu dahulu pada 1997, ya, Injil untuk setiap orang. Ya, gereja untuk setiap suku bangsa. Jadi Injil itu perlu diberitakan, disampaikan, didengar oleh setiap orang. Puji Tuhan. Lalu Paulus mengetahui bahwa di kota Korintus ini banyak domba-domba Tuhan yang perlu dituntun untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 16 mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, jadi firman Tuhan ini juga mendorong Rasul Paulus bahwa banyak domba-domba yang perlu dibimbing, dipimpin menurut jalan Tuhan, menurut mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi biarlah kita lihat, ya, ramai orang-orang Kristen pada hari ini mencari pemimpin-pemimpin yang mau memimpin mereka ke jalan yang benar. Karena mereka berdoa-berdoa pun tidak juga sepertinya doa mereka tidak sampai. Minta-minta pun tetapi tidak diberikan. Karena doa mereka salah tempat alamatnya. Sehingga Tuhan berjanji akan menyertai Rasul Paulus dan melindungi dia. Pada hari ini juga Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, ya, Tuhan berjanji akan menyertai kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Bersyukur pada hari ini kita dapat mendengar firman Tuhan, tetapi masih ramai lagi orang yang di luar sana tidak berkesempatan mendengarkan firman Tuhan karena mereka mungkin tidak ada handphone, tidak ada laptop, tidak ada line, dan sebagainya. Jadi bersyukur dengan kesempatan yang ada, peluang yang ada bagi kita yang di bandar ini, yang ada line ini, dan menggunakan Zoom ataupun Google Meet pada hari ini, biarlah kita dengan bersemangat bersama-sama untuk
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tanpa membuang masa kesempatan yang ada bagi kita. Karena kita tidak tahu ya sampai bila kita ya dapat mendengarkan firman Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, sehingga Rasul Paulus ketika suatu hari ketika kita merasa lemah ya, ketika kita merasa lemah, takut untuk bersaksi bagi Tuhan ya, kita takut pada waktu ini karena pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda dunia, sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia datar dan sebagainya. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji akan menyertai, akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai akhir hidup kita. Kalau itu kehendaknya Tuhan, kita itu dijangkiti. Bukan juga kita sengaja mau dijangkiti oleh penyakit COVID-19 ini kan. Tapi sekiranya kita telah terjangkit, dijangkiti, sehingga Tuhan membiarkan membenarkan pencobaan itu datang, jadi kuatkan hati dan iman kita. Karena ramai hamba-hamba Tuhan. Setahu saya, sejak bermulanya COVID-19 di negara kita, yang pesakit yang pertama yang menerima yang dijangkiti adalah hamba Tuhan, seorang pastor. Setelah dia dijangkiti, akhirnya dia dipanggil Tuhan. Jadi itulah yang dikatakan akhir zaman bagi dia. Dia dipanggil Tuhan pada waktunya dalam keadaan yaitu akibat daripada jangkitan pandemi COVID-19. Nah, jadi kita tidak tahu bila Tuhan akan datang kepada saya dan saudara ya untuk yang kedua kalinya. Ya, kita tidak tahu bila pada usia kita masih muda ataupun tua ataupun sewaktu kita melayani ataupun sewaktu kita bekerja ataupun sudah pensiun dan sebagainya. Jadi biarlah kita lihat Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir hidup kita. Tinggal tanggung jawab kita adalah untuk tetap setia, tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu jangan takut. Jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan gentar, jangan bingung, jangan stres dan sebagainya. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19 hingga yang ke-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Aku menyertai, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita setiap pribadi dari anak yang kecil yang baru lahir sampai kepada yang dewasa, yang tua dan muda, lelaki dan perempuan. Ingatlah, Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan rasakan, wah saya ini tidak ada orang perhatikan saya. Jangan berpikir, wah saya ini sepertinya anak yatim piatu yang tidak mempunyai ibu bapa, tidak mempunyai saudara. Jadi ingatlah bahwa apabila saudara dan saudari kita semua menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita bersaudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat memutuskan hubungan kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan jika kita mengalami pencobaan, ketahuilah bahwa pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Allah yang penuh kasih setia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang saudara-saudari yang saya hadapi tidak melebihi kekuatan kemampuan kita untuk kita hadapi pada waktu-waktunya. Sehingga dijelaskan di dalam Yosua 1 ayat 7 hingga 9, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang kemana? Ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Keluar dari rumah, balik dari tempat kerja dan sebagainya, bagi yang masih bekerja, bagi anak-anak kita yang masih di rumah, tetap di rumah, ya, kita jaga kita, ya. Jadi yang belum ambil vaksin, pergi ambil vaksin, ya, 1 dos, 2 dos, ya, ambil. Ya, karena Tuhan menjanjikan, telah berjanji akan menyertai kita. Keluar masuk dari rumah, dari manapun kita, kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita. Diiringi dengan doa, ya. Ketahuilah pencobaan yang kita hadapi itu, ya, tidak melebihi kekuatan kita. Jadi kekuatan Paulus setelah mendapat jaminan daripada Tuhan, Paulus dapat bekerja di kota Korintus, dapat melayani di kota Korintus sampai 1,5 tahun lamanya. Dijelaskan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. 1,5 tahun lamanya dia di kota Korintus. Jadi selama itu hampir setiap hari Sabat, Paulus masuk ke rumah ibadat untuk memberitakan Injil. Ya, dijelaskan di dalam ayat 4 hingga yang ke-5, ya. Lalu dalam pelayanan penginjilan itu Paulus berani memberikan tindakan yang tegas kepada orang-orang yang menolak dan menghujat firman Tuhan. Ya, sesungguhnya memang ini dialami oleh setiap pribadi orang-orang Kristen, khususnya bagi para pastor yang melayani, terutamanya para penginjil. Ya, pergi ke tempat-tempat yang baru yang belum pernah meninggalkan Injil, ada orang yang mau mendengar, ada juga orang yang menolak. Ya, sewaktu pelayanan satu tim kita ke Ulu Metah, saya pertama kali pergi ke situ, ya, dari sini terus ke Kapit, dari Kapit gunakan ekspres sampai ke rumah Panya itu lagi gunakan, ya, kendaraan sampai ke rumah itu, sampai saja tidak ada orang, kata Iban itu nunggak kita. Tidak ada mereka di situ, ya, karena satu rumah panjang, tetapi oleh karena ya sebagiannya itu Katolik, sebagiannya itu SIB. Jadi yang bukan SIB ini semua mereka masuk ke bilik, semua tutup pintu. Dalam ibadah pun tidak mau nunggak, tidak mau keluar. Jadi sepertinya kita itu tidak diterima, kedatangan kita itu tidak diterima oleh penduduk yang ada di situ. Jadi ini satu cabaran dan satu keheranan. Mengapa kita datang jauh-jauh, ya, bukan senang-senang, bukannya mau enjoy pergi situ begitu kan? Tetapi wah, sewaktu adakan ibadah, ya, berapa pintu itu hampir setengah. Ya, lebih daripada setengah itu tidak keluar, tidak, ya, tengok kita, cakap dengan kita pun tidak. Oleh karena mereka telah menganggap mereka ini Katolik, oh tidak, kalau kita dengar mereka SIB itu nanti masuk SIB begitu. Jadi inilah cabaran, ya, cabaran di dalam pelayanan kita melayani Tuhan. Ada yang tidak mau mendengar. Nah, Paulus memberikan satu contoh yang baik kepada kita pada hari ini, khususnya juga bagi pelayanan-pelayanan penginjilan. Ya, dalam penginjilan kita tidak dapat memaksa orang untuk mendengarkan. Mungkin kita boleh bercakap, telinga dia tidak pernah tertutup, tapi dia dengar masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan, masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri, kan? Jadi ada orang yang mau mendengar, ada juga orang tidak mau mendengar. Ada orang yang mendengar tetapi tidak percaya. Ada juga yang mendengar dan mereka percaya. Akhirnya mereka menyerahkan diri untuk terima Tuhan dan menyerahkan diri untuk dibaptisan. Jadi jika mereka tidak mau mendengar, tidak mau percaya, tinggalkan mereka. Itulah yang dilakukan oleh Paulus karena masih banyak tempat-tempat yang lain, orang-orang yang lain yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan. Karena kita hanya akan membuang masa, ya, membuangkan tenaga
dan sebagainya. Lebih baik mencari sasaran yang lain untuk diinjili. Injil Lukas 10 ayat yang ke-16 mengatakan. Jadi jangan kita membuang mutiara yang berharga Injil itu kepada babi, dituliskan di dalam Matius 7 ayat yang ke-6. Jadi meskipun demikian hasil penginjilan Paulus di kota Korintus sangat memuaskan, sangat luar biasa. Ramai orang di kota Korintus akhirnya menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, lalu menyerahkan diri mereka untuk dibaptiskan. Puji Tuhan. Oleh karena ketegasan yang dia lakukan. Jadi kita lihat bagaimana pimpinan dan berkat Tuhan menyertai kita di dalam pelayanan kita. Khususnya pada hari ini juga ya, kita perhatikan ya. Apabila kita memberitakan firman Tuhan ada yang mau dengar. Puji Tuhan. Kadang-kadang apabila kita memberitakan firman Tuhan ada yang tidak mau mendengar. Ya, apabila kita berikan link mungkin ada yang terima link saja. Ya, link Google Meet kah, link Zoom kah. Oh, dia tahu link itu untuk bawa kita berdoa, untuk bawa kita memuji Tuhan. Tak apalah. Lain kali, tak apalah. Tak ada ini, tak ada itu. Jadi banyak alasannya. Nah, sehingga pelayanan itu berjalan dan limpas. Bagi yang melayani, jangan berputus asa. Teruskan pelayanan. Kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, haknya kita itu melayani Tuhan, lalu hanya mereka mau tidak join dalam Zoom meeting itu ataupun Google Meet itu. Itu tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita mendengar orang memuji Tuhan, wah, mari kita bersukaria. Pujian penyembahan dinyanyikan. Kadang-kadang bagi kita yang sudah dipimpin oleh Tuhan itu, wah, apabila kita mendengar saja pujian penyembahan, nyanyian-nyanyian rohani itu, wah, kita rindu untuk pergi. Mendengar untuk memuji Tuhan di tempat itu. Demikian juga pada hari ini, banyak sekali pelayanan-pelayanan secara online yang diadakan setiap hari, baik siang, petang, maupun malam. Wah, ikutilah. Selagi kita berada di rumah, tidak buat kerja apa-apa yang lain, selagi kita ada kesempatan peluang, ikutilah ya pelayanan-pelayanan baik dari pusat, baik untuk pelayanan muda-mudi, wanita, sekolah minggu dan sebagainya. Ikuti untuk kita menguatkan iman kita pada waktu-waktu yang seperti ini. Sesungguhnya kita rindu ya, kita rindu sebagai hamba-hamba Tuhan, kita rindu jemaat itu dituntun, dipimpin dan kuat di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pada waktu ini. Ya, kita tidak mau ada di antara kita lemah, sakit, tetapi bila kata orang itu yang kuat menguatkan yang lemah sama-sama kita kuat di dalam Tuhan. Ya, sehingga semua kita diberkati di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah kita masih merasakan kita ini kuat, kita ini pandai, dan tidak memerlukan kekuatan Tuhan, kuasanya Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi? Tidak adalah. Tuhan itu tidak ada. Tidak perlu berdoa, tidak perlu ikuti kebaktian. Saya sudah ambil vaksin, bah, ataupun saya ini pandai, bah, saya ini beginilah, dan sebagainya. Apakah kita masih merasa kita itu mampu? Nah, apakah kita itu masih merasa diri kita ini bijak, pandai, dan tidak memerlukan pertolongan Tuhan? Jadi, ada satu nyanyian mengatakan, ya, jauhkan kekerasan, jauhkan kesombongan di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Karena kita mau bercermin dengan Alkitab. Apabila kita mengatakan saya mampu, maka Tuhan akan membiarkan kita. Tetapi apabila kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak sanggup, saya tidak. Akhirnya Tuhan akan turun tangan, menopang, memberkati, dan menguatkan kita. Jadi datanglah kepada Tuhan. Nyatakan beban pergumulan kita masing-masing kepada Tuhan. Maka kita akan dikuatkan, ditolong, dan dipimpin, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan. Khususnya bagi negara kita, negeri kita, kita doakan.
Pasti percaya, biarpun pemimpin-pemimpin atasan kita tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, biarlah kita berdoa bagi mereka, agar mereka dapat memimpin negara negeri kita ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap apa yang terjadi. Ya, segala waktu ada waktunya. Pada waktu ini kita duduk di rumah. Pada waktu ini kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita hadapi bersama-sama untuk tetap kuat dan berharap bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan, marilah kita mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, dan hanya bergantung sepenuhnya, bergantung dan berharap sepenuhnya, beriman dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu, pertolongan Tuhan Yesus Kristus itu sahajalah yang dapat menangani situasi pandemi COVID-19 yang melanda negara kita pada hari ini, sehingga kita dijauhkan, sehingga kita dilindungi, sehingga kita akan menghadapinya keadaan-keadaan ini dengan jayanya, dengan sukses, tanpa meninggalkan Tuhan, tanpa melupakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Puji Tuhan. Sampai sekian firman Tuhan, mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu, bahwa sesungguhnya kekuatan, kuasa, mukjizat Allah lah yang kami inginkan, kami idamkan, kami mau terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami mengaku kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang tidak mampu, kami tidak mempunyai apa-apanya ya Tuhan. Kami hanya berharap dan bersandar kepada kuasa-Mu, kehendak-Mu, pelindungan-Mu yang terjadi di dalam seluruh keberadaan keadaan kami pada waktu-waktu yang sukar ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang telah mengikuti ibadah secara online maupun yang tidak sempat bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, kami tetap dikuatkan, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu, dan pimpinilah kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang mendatang, apapun rencana kami, semuanya adalah di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan, amin.